Halilintar bro. Itu ngasih Itu bonus. ngasih bonus buat timnas futsal. Tapi unik sih angkanya. Kasih ke kita, ya kan? Nanti kita akan bagikan. Dan kita akan umumkan bro. Iya. Sire, kita, sire, kita, sire. Ya bro, gue pengen tanya ke lu ya. Menurut lu apa sih yang menyebabkan timnas U17 kita tuh bisa kalah dari Cina? Mungkin ya yang pertama itu sedia aku sebelum ujang. Apakah yang kau Bro. Hah? Hujan. Ujang. Hujan lu dari mana? Lu pernah dengar nggak lagu? Kalau hujan itu sedia payung sebelum hujan. Ini kan sedia aku sebelum ujang lah. Sedia aku sebelum hujan. Nama cowoknya itu Ujang. Ujang tapi kan Ujang itu yang bawa payung. Oh gitu. Maksudnya itu bro. Ya, udah. Maafin ya. Ada sih. Tapi lagunya memang asik ya. Asik banget. Dengarnya. Ngedengerin kadang kalau lagi santai, sambil ngopi, sambil kena makan. banget gitu ya, gitu ya. Asik. Padahal Relate bahasanya banget. sederhana ya. Bahasanya sederhana, sering Iya kita sih. denger gitu kan. Tapi setelah dibawakan tuh dijadikan sebuah lagu, enak ya. enak ya. Enak banget. Tapi lagu kita juga gak kalah enak. Oh iya. Timnas juara, Belum pernah promosi loh. Itu penonton BIB mungkin belum banyak yang tahu, Iya. ya kan? Kalau sebenarnya Kita sudah ngeluarin hit single yang judulnya Timnas Juara. Timnas Juara. Gua kira lu bilang timnas sedia payung sebelum hujan. Karena biar tenar gitu kan. Biar tenar diganti judulnya. Gua kira lu kan sering meleset-melesetin. Tapi emang bagus juga sih timnas sedia payung sebelum hujan gitu. Sebelum main. Sebelum Kan main. harus siapin Takutnya hujan. payung. Takutnya hujan. Betul. Aduh. Jadi jangan lupa tuh bisa ditonton di YouTube di channel kita. Ya, kan? betul. Ada Timnas Juara, Timnas Juara single terbaru dari kita. dari kita Ya kan? berdua. Kita udah buat satu album sih, isinya 46 lagu ya. Enggak, Bro. Baru satu. Oh, baru satu. Rencananya. Oh, rencananya. Rencananya 46, tapi satu lagu. Kayak mana ya bahasanya? Aduh. Enggak, lagu kita udah banyak. Oh, yang lagu udah banyak. Udah kita siapin, makanya kita Step by step lah ya. pelan-pelan. Tadinya lagu ini terinspirasi udah lama sih ya, waktu itu pada saat timnas kita berjuang untuk menuju ke Piala Dunia. Nah, terinspirasi dari situ kita ya. Kita lihat effort, semangatnya akhirnya terciptalah lagu itu. Gitu. Terinspirasi dari itu ya. Nggak sengaja itu pun juga ya. Mita ini nggak sengaja gitu. Ya hujan-hujan juga. Makanya waktu itu gue jadi payung. Sedia payung sebelum ujang. Ujang. Tapi iya ya. Kayak gue ngedengerinnya kayak ujang loh. Ini lagi ngomongin timnas juara. Oh iya, ya tetap lagunya Timnas Juara. Oke ya, jangan lupa tuh ditonton. Lagunya enak kok. Enak ya. Saya aja habis 2. Bukan makanan. Oh, bukan ini makanan. didengerin ya. Jadi lagunya. Kondisi apapun ya mudah-mudahan kita mau menang, kita mau kalah. Kalau udah dengerin lagu itu bisa jadi semangat lagi. Jadi spirit kita untuk tetap semangat dan terus mendukung Timnas Juara. Bau dong deh spirit. Itu spirit. Salah ya? Salah. Aduh. Oke, hari ini mau ngapain kita nih? Ya, banyak informasi yang mau kita soalin. Tapi gue sebelumnya ada tebak-tebakan nih. Bener nggak? Ya, namanya tebak-tebakan lu harus jawab dong. Harus tebak. Oke. Gua mau tanya nih. Berkonsentrasi. Lu siap-siap konsentrasi. Siap-siap ya. Apa berat mana antara kapas 10 kilo bila dibanding dengan besi 10 kilo? Anak kecil juga tahu itu mah. Mana? Ya besi lah. Kapas sama besi. Beratan besi. Ya, ini lo banyak nongkrong sama Budi sih lo. Ya, kapas sama besi lo bro.
Ya kapas Ah, sama besi. ah. Tapi kan beratnya sama-sama 10 kilo. Oh iya ya. Berarti beratan Budi. Sama bro, sama bro. Iya juga Kapas sama besi yang sama-sama 10 kilo, iya tetap sama. Walaupun nanti besinya yang lebih Kecil. Kapasnya Kecil. lebih banyak. kapasnya yang banyak. Gitu. Permainan kata-kata ya. Nah itu. Keren. Ada nggak lo tebak-tebakan lagi? Kalau gue sih nggak ada tebak-tebakan. Apa tuh? Tapi gue pengen, lu tahu nggak nih kenapa Ah, gue tuh kalau ngelihat anak kucing anak kucing. sama anak anjing, Ah, kalau ketemu berantem aja. Lu tahu nggak sih? anak kucing sama anak anjing ya memang nggak akur dari luhur tuh mah bro. Dari zaman nenek moyang mereka itu memang nggak pernah akur kucing sama anjing, ya pasti berantem kalau ketemu. Gua rasa bukan itu dia alasan. Rebutan tulang ayam. Bukan itu alasannya. Apa itu? Apa dong? Ya namanya anak-anak, bro. Hah? Namanya anak-anak. Anak kucing. Oh ini Namanya anak-anak. Wajar lah berantem. oh, ini anak-anak ya? Wajar lah berantem. Ya juga ya. Kalau udah gede, nah baru namanya anak-anak. Kalau udah gede lebih sabar ya. Iya. Kayak mana nih? Anjing lewat ada kucing. Gimana tuh? Lu dulu yang Sabar. gangguin gua ya, kata anak kucing. Iya. Sama pas anjing itu lewat. Guf, kata kucingnya. Kebalik. Kucingnya kayak mana sih kalau suara kucing tuh? Gitu dong. Ngeong, ngeong. Lu dulu yang sering gangguin gua ya. Dia ngomong sama anak anjing nih. Iya, iya. Ya, tapi udah gede. Gimana anak? Gimana ya? Tapi yang jelas itulah ya. Kalau udah gede mau udah mulai agak sabar lah ya. Ya, mereka udah adalah masing-masing karena derita dia ngurusin rumah tangga, betul. mau bayar shopping, Nah, bayar listrik, Belum lagi angsuran mobil. tulang punggung keluarganya, Nah. ya kan? Masa mau berantem lagi ketemu kucing? Kapan anjing? selesai urusan Kapan hidup? selesai? Ya kan? Ini mah biar anak gua aja gitu kan. Itu bro. Namanya anak-anak. Ada air putih nggak ya? Makin lama BIB ini makin pantesan akhir-akhir ini kan ya. Iya ya. Yang nonton biasanya 5.000, 10.000. Ini yang nonton. Aduh. Nggak, ini lu curhat dong berarti ya. Nah, Makanya lu bilang, gue setuju sama yang lu bilang tadi. Mau menang, mau kalah timnas iya, dan tetap- juga tetap kita berikan informasi. salah satunya kita juga Iya, BIB mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Awas aja kalau nggak dinonton. Pokoknya tetap aja ya. Tetap semangat, Iya. kita fight terus. Kita Sayang akan ya. berikan informasi-informasi yang sangat berharga untuk Iya. penonton sepak bola khusus kesayangan timnas Indonesia. Iya. Walaupun Gak ada yang nonton. udah kalau- gua Udah lah bro, udah info apa nih? Iya, Kita iya. nih, hari Gua ini kita mau mau itu deh. infoin apa nih? tadi kan kita udah dari awal Iya, iya. promosiin tuh lagu kita. Ya, ya. Harapannya apapun kondisi timnas kita Mhm. menang kalah itu tetap kita dukung. Tetap kita dukung ya, Kan? kita Nah, support ya. Iya. Jadi akhir-akhir ini kita dapat berita kekalahan juga nih. Tapi Kekalahan. walaupun kalah gitu kan, cukup membanggakan juga. Timnas kita. Tim futsal. Oh, Ya kan? hampir terlewatkan kita kasih Iya, informasi betul, buat betul, penonton. betul. Walaupun momennya sudah kita lewatin ya. Iya. Nah, Ah. jadi Final ya kemarinnya kita ya. final bro sampai adu ayam. Hah? Adu yang terakhir loh, kalau habis perpanjangan waktu terus nggak ada yang nyetak gol juga, adu apa namanya? Enggak, sebentar. Ayam Jauh ya? penalti. Jauh ya? Nggak apa-apa, kita nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Tapi jangan kayak gini bro. Kasihan Malu. keluarga. Malu nih. Kasihan keluarga. Ya itu jadi sampai drama adu penalti itu, Iya. pokoknya seru banget. Skor Lawan Iran kalau nggak Iya, salah. lawan Iran Kemarin kita uber-uberan Wah, ya. drama. skornya. Gue juga nonton. Luar biasa sih. Tapi ya memang yang hebatnya timnas ini kan sejarah kalau menurut Sejarah, gua bro. sejarah. Timnas futsal kita sudah Ini memberikan bakalan masuk sejarah. ke PSBB. Sejarah. Ya kan sejarah, segala suatu bentuk sejarah itu pasti masuk di PSBB nantinya. SPB. Heeh. Itu zaman kita bro. Nggak ada yang tahu ya mereka.
PSPB itu singkatan. Nah, cari ya gitu ya. Cari ya, PSPB. pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Ini Udah lama banget itu. Iya ya. Terus coba lu jelasin tuh sebab kekalahannya apa sih? Ya kekalahannya ya Nggak sebabnya menang. itu kan. Salah satunya itu, Iya. Bro. Karena Apa dong, menang apa dong? kita. Ya, gua rasa sih karena stamina ya. Gua ngelihatnya pertandingan yang cukup panjang ya, pertarungan yang cukup panjang. Timnas futsal kita cukup mengeluarkan energi yang sangat banyak, Bro. Iya. Ya menghadapi Iran yang notabene langganan menjadi Iya. piala, Termasuk mendominasi mendominasi Iya. langganan piala futsal juga, Bro. Iran juara-juara ya. fisik mereka Oh, sudah memang sudah punya pengalaman lebih lah ya, itu yang gue juga Iya. lihat dari kenapa Iran bisa mendominasi ya, Dia udah membalikkan keadaan bahkan, Bro. kemarin ya. Iya, Keren. kita sudah menang 3-1. Mentalnya berarti bagus ya. Wah, keren banget ya, itu yang harus dicontoh ya. 14 kali keikutsertaannya di Piala Asia ya untuk futsal dan memang punya mental bagus sih. Oh, udah 14 kali ya Ini 14 kali. Iran ini ya. Heeh. Pantesan Jadi kalau menang ya. ya terus Betul. juga kayaknya sih ya karena kita unggul terus disamakan, unggul disamakan. Itu kayaknya mental juga yang kena ya. Akhirnya kita ngelihat jadi motivasi juga sih. Motivasi dong buat negara kita, khususnya pemain-pemain kita, Bro. Artinya kekalahan di menit awal atau di babak pertama itu belum menentukan bahwa kita akan bisa memenangkan pertandingan. Ya, bilang tadi di awal, mental juara ketika kita menghadapi kelas raksasa, negara raksasa pun yang bermainnya lebih hebat. Kalau mentalnya masih tetap terjaga ya, mudah-mudahan bisa menang pertandingan. Gue bukan membandingkan dengan timnas sepak bola ya. Iya. Kalau timnas futsal ini menurut gue memang progresnya itu kelihatan sih gitu. Keren ya, Bro ya. Dari AFF, terus SEA Games, sampai ya. akhirnya Piala Asia gitu kan. Mungkin Memang next level nggak menutup kemungkinan kita bisa berbuat banyak tuh di Piala Dunianya mungkin futsal ya kan. Ini harusnya jadi cerminan ya. Iya. Timnas kita ya, sepak bola kita. Ayo pasti kita bisa, Bro. Ya kan, jadi contoh, jadi role model juga lah. Walaupun futsal, tapi kan setidaknya yang lu bilang tadi ada progres 2024, 2025 sampai 2026 bahkan menjadi final Piala AFC Asia itu suatu prestasi yang tidak mudah untuk bisa diraih, Bro. Betul. Jadi ada istilah usaha tidak membuahkan hasil. Kok tidak membuahkan hasil? Salah ya. Usaha tidak meringankan hasil. Bukan. Apa ya? Usaha tidak menyenangkan. Itulah ya pokoknya. Tidak membohongi hasil. Itu, Bro. Usaha tidak membohongi hasil. Kok dibohongin ya, Bro? Iya. Emangnya tukang bohong tak usaha? Ini urusan kayak gini aja 3 hari kita ini nggak kelar, Bro. Ya kan? Ya pokoknya intinya itulah ya. Kalau kita berusaha kuat, tidak mengkhianati hasil. Itu benar. Itu progres itu tadi ya. Benar. Bertumbuh ya kan. Ya, jadi yakinlah gitu kan. Apa yang dikatakan Rudy. Terus gue lihat juga pada saat adu penalti ya kan, itu benar-benar mental tuh, Bro. Wah, hebat sih. Mental. Tapi gue apresiasi sama kipernya, Bro. Kiper kita, Bro. Yang di futsal ya. Wajar lah kalau saat penalti dia harus udah kehabisan, ada kekurangan energi lah. Karena memang sudah berjuang full, cukup panjang maraton, Bro, untuk bisa menjaga gawang supaya tidak kebol banyak oleh pemain Iran. Lu bayangin deh kalau misalkan sepak bola ya kan, itu pada saat penalti kan jaraknya jauh tuh. Iya. Bisa 12 meter gitu kan ya. Iya. 11 di titik penaltinya. Yang sepak bola gede. Kalau futsal itu deket banget ya kan. Makanya. Itu kalau penakut mau pas adu penalti lari itu kan. Mentalnya baja itu. Bisa nggak kalau kiper yang di futsal itu dia ikut di sepak bola? Kayaknya beda ya. Beda dong. Beda kalau ya. gawangnya
gawang futsal itu kan lebih kecil. Lebih kecil. Ya nggak apa-apa, nanti gedein. Dielus-elus make minyak lampu. Lu bayangin bro, kalau misalkan gawangnya besar kayak sepak bola, tapi dia main di futsal, tapi dia jago nangkep, bro. Susah lah, dia nggak bisa. Dia semua itu punya skillnya masing-masing gitu. Iya kan? Iya sih, susah ya. Iya, susah kayak ya kan, dan ukuran lapangannya juga kan beda gitu. Iya. Nggak, yang mau gua komentarin itu ya mentalnya harus berani. Lu Betul. dari jarak yang dekat gitu kan. Syutingannya itu kan keras-keras tuh. Keras-keras bro. Kalau takut mah tinggal pulang gitu. Lagi tendang lari hebat ya. Itu pada ke center, lu pernah ke center bola nggak? Kan Gelap. Gua gitu. pernah bro. Iji prelep bro, kena. Belum. Langsung gelap gua bro. Iya. Pernah gua bro. Jarak deket. Gua takut gua belek mata, takut ditanya, mandrop buka, bingung kan bro. Tapi gua gua dengar masih ada suara orang, berarti masih aman. Senepnya nggak ketulungan. Waduh. Iya. Lu tanya Budi deh, Budi tuh kayaknya pernah kena juga dia. Waktu itu dia kena juga tuh iji prelapnya bro. Gue takutnya ya, yang nonton ini iji prelap. Iseng dia nyari di Google kan, iji prelap. Terus kata Google, mau terjemahkan, panjang ya. Tapi yang benar, luar biasa sih mental yang lo bilang tadi untuk menjadi kiper futsal, apalagi yang notabene lebih dinamis ya. Pergerakannya kan harus cepat. Itu bener-bener kayak main game bro, damdum. Pokoknya nggak sempet aja deh itu. Kita kasih tepuk tangan yuk buat mereka yuk. Apresiasi yuk. Keren. Tim futsal Indonesia, kalian menjadi inspirasi dan hebat di mata kami. Luar biasa. Gue dengar tuh Atta Halilintar bro, itu ngasih bonus. Itu ngasih bonus buat timnas futsal. Tapi unik sih angkanya. Tapi nggak tahu ya, nanti bisa dikonfirmasi ya benar atau tidaknya ya. Kalau yang lu denger 111 per pemain. Nggak tahu, kayaknya sih untuk satu tim kayak. Berarti itu nominalnya 100 jutaan. Enggak. Kayaknya iya, 111 111. Iya, 6 dong cuma di belakang. 9 bro. Oh 9 berarti 1 miliaran dong. 100 dong. 100 jutaan dong. 111 jutaan sekian ya. Karena kan 9. Dikit dong. Hah? Dikit itu. Ya, untuk yang nggak punya uang mah banyak bro. Dan menurut gua bukan besar atau sedikit, ya kan, minimal perhatian, bentuk apresiasi dari seorang Atta Halilintar yang juga suka dengan olahraga sepak bola, baik futsal ataupun sepak bola lapangan besar kan, dia boleh harus tuh ya diapresiasi. Buat pengusaha-pengusaha sukses ya. Jangan lupa kasih aja ke kita, nanti kita yang bagi. Emang percaya? Iya memang kita nggak akan dipercaya bro, tapi minimal kita ada usaha. Kita punya niat baik. Niat baik. Kasih ke kita, nanti kita akan bagikan. Dan kita akan umumkan. Iya. Tapi di musola, musola terdekat. Sire, kita. Aduh. Tapi ya sekali lagi kita apresiasi dong lah ya. Betul. Buat Atta Halilintar, dan mungkin juga banyak yang ngasih apresiasi, mungkin ada yang luput dari media atau terus tidak. mungkin ada juga yang ngasih tapi nggak pengen diekspos ya, ya siapapun kalian di sana yang memberikan apresiasi buat pemain futsal atau sepak bola. Terima kasih. Terima kasih dan salut ya untuk perhatiannya. Itu salah satu bentuk dukungan. Salah satu bentuk dukungan moral juga termasuk tuh bro. Buat kita lebih semangat lagi, buat pemain lebih semangat lagi. Akhirnya wah ada cair nih. Punya sepatu lah. Ya mau lebaran nih. Gue beli sepatu bola. Buat dipakai lebaran. Tapi dia nggak juga. Ya kan dia nunjukin kalau gue di pemain bola. Oh gitu. Iyalah. Namu nih ke tetangga.
Pakai sarung tangan. Main bola. Satu bola sama Iya. sarung tangan. Nunjukin Main bola. pemain bola, ya kan? Dapat hadiahnya, Bro. Iya. Gitu. Kayak yang keeper pakai sarung tangan. Sarung tangan yang gue bilang tadi sama kaos Dek. kaki segini, celana pendek. Ada air putih nggak sih, Bro? Oke, next. Selanjutnya Ya. ada berita juga nih. Yuk. Lagi-lagi kekalahan. Kita apa tuh? Kekalahan timnas U17 Oh, iya. kita. U17 ya. Aduh, sangat disayangkan ya. Ya, ini pemain-pemain baru semua nih. Kemarin Pemain baru ya. kita ada 2 uji coba tuh untuk persiapan Piala Asia U17. Oh, yang lawan Chinese ya? Iya. Chinese kemarin ya? Cina ya? Itu kemarin di uji coba pertama Mhm. lumayan telak sih kalahnya. Berapa, Bro? Kayak umur lu 17. 70-70. 77-0. Gimana sih lu nih, kenapa sih, Bro? Kalahnya 7-0. Hah? Kalahnya 7-0. Kalah 7-0. Iya, kayak Dari- umur lu. Ya umur gua kan 69. cuma selisih setahun. Iya, jadi kemarin itu kalah sama Cina itu banyak faktor deh ya. Iya. Banyak faktor. Menurut lu, Bro, Mm, apa sih yang awas jatuh Iya. Karena kalah. Hah? Karena kalah. timnas kita. Kalau Sama. menang mah nggak jadi jatuh ya kan. Makanya sebenarnya sih agak lucu, tapi kurang banyak. Harus sampai kedabruk gitu ya. Harusnya pecah TV. Ya, Bro, gue pengen tanya ke lu ya. Menurut lu apa sih yang menyebabkan timnas U17 kita tuh bisa kalah dari Cina? Mungkin ya yang pertama itu fisik ya. Fisiknya? Fisik kita kalah banget. Kalau gua nonton kemarin itu Mhm. biarpun U17 pemain-pemain Cina itu lebih unggul. Fisik mereka Fisiknya. lebih bugar ya? Jadi kalau duel one by one itu one by one duelnya itu One on one? iya itu kalah banget kita gitu Ya, kan. ya, jadi pelajaran ya. Dari kekuatan badannya, stamina-nya gitu kan. Pokoknya kita sering kalah duel deh. Kayak mudah ditekan gitu ya. Iya, akhirnya gede banget gitu kan. Ini mah. Fisiknya ya. Badannya juga gitu. Oh, badannya. Posturnya ya. Jadi memang gue mau ngomongin ini lagi ya. Apa tuh? Sebenarnya sih kalau negara-negara berkembang itu punya standar ya. Oh, mungkin tinggi postur badan. Iya. Oh, Jadi punya standar gitu Iya, iya. untuk menjadi timnas. Balik lagi dari yang umur U17 gitu kan. Itu memang postur badan itu memang diperhatikan gitu. Walaupun misalkan standarnya dia lebih pendek atau lebih, tapi dia harus punya skill yang lebih gitu kan. Ada value ya. Ada Iya. apa sih yang menjadi nilai lebih? Ini kenapa dia harus tetap dimainkan? Iya. Dari tekniknya, Iya mungkin betul. Harus cara punya nilai lebih. punya Tapi nilai kalau lebih ya. untuk postur badan itu memang di negara-negara yang sepak bola modern itu udah punya standarnya tuh. Gitu. Jepang tuh kayaknya rata semua ya. Nah iya. Jepang ya pemainnya ya. Terus Rata semua tingginya. bodinya juga keren-keren. Mirip-mirip bodinya itu. Berisi-berisi. Berisi-berisi gitu semua. Ya. Kayak gua gini lah ya. Makanya gue gak mau bahas ini. Iya, jadi yang ditakutkan itu loh. Ya. Pada saat kita ketemu negara Eropa atau negara yang memang dari keturunannya posturnya tulangnya sudah besar besar semua. itu yang ditakutkan Ya, gitu setuju, kan. setuju. Setuju. Jadi memang penting sih gitu kan. Postur, Nanti fisik, pada saat seleksi gitu untuk timnas U17 atau dimulai dari U14 segala macam Ya. diperhatikan tuh posturnya. Ya, gitu. betul. Tapi ya enggak ya seandainya gitu kurang dari standar, kalau dia punya teknik lebih, skill lebih ya bisa tuh ya Tetap dimainkan ya. bisa dimainkan. Terus apa lagi, Bro? Terus kemarin Yang itu menjadi kendala faktor menurut kekalahan itu yang sempet ya gua analisa pada saat gua nonton ya. Menurut gua sih ya transisi bertahannya itu memang kurang cepat. Setuju sih. Ya, kurang cepat. Jadi pada saat menyerang kayak telat gitu. iya balik Mereka itu kayak cepet ya. Nyerangnya cepet, begitu diserang juga baliknya cepet. Nah itu yang nggak dimiliki sama pemain kita. Dan masih Iya. kayak fisiknya ya. Ya Satu lagi-lagi faktor fisik. Faktor fisik Kan juga capek lagi. tuh dari depan, ya Stamina tiba-tiba ya. balik lagi gitu kan.
maju Ah, lagi. setuju balik sih. lagi. Iya. Jadi perhatian ya. Apa ya bro ya buat supaya stamina pemain kita ini usia muda. Harusnya usia muda nggak isu ya. Salah stamina tuh ya. Makan Apa mungkin rumput kali ya. Kalau sedih gitu sih. ya kayak sapi bro makan rumput. Fisiknya kuat. Sapi. Bro. Oh, tapi yang jelas enggak dong. Pemain-pemain timnas kita kan pasti punya ahli gizi juga tuh. Iya, makanya gue balik lagi. Mereka itu gimana ya negara-negara lain itu apakah Pola latihannya mungkin ya. Tapi kemarin gue lihat isunya kan yang kita tahu Coach Nova itu kan menangani U20 kita kan. Tapi pada saat pertandingan kemarin lawan Cina, gue ngelihat head coach-nya masih Coach Nova tuh. Ya kan U17 kita belum dapat bro. Oh. Belum dapat. Ya jadi ya untuk sementara menangani sementara. Ya dari situ kan akan mudah-mudahan sih bisa memotivasi kan pemain-pemain yang baru. Gitu. Tapi kan itu 2 kali tuh ya. Piala Asia nanti sebagai gambaran ya tim seperti Cina semua nantinya gitu. Betul. Di Asia kan memang posturnya juga ya lu bilang tadi bener tuh fisik, stamina. Terus juga teknik ya, betul-betul dikembangin lagi gitu kan. Apalagi ya bro yang menjadi catatannya kemarin U17 kita ya. Kayaknya kalau yang garis besar penyelesaiannya kurang. Iya, penyelesaian akhirnya kayaknya kurang maksimal. Tapi memang baru ya, kemarin kita belum seberapa familiar dengan nama-namanya ya. Walaupun baru tapi kan mewakili bro. Jadi kayak agak jangan-jangan mereka belum dengar lagu kita. Nah, ini juga mungkin jadi salah satu solusi. Yuk, dengerin lagu kita Timnas Juara. Iya, siapa tahu di ruang ganti. Dengerin lagu kita Timnas Juara. Iya. Wah, itu juga tidur. Semangat. Kirain tidur. Semangat dulu baru tidur, bro. Enggak dong, lagu itu kan lagu untuk memotivasi kita supaya fokus di setiap pertandingan dan bisa memenangkan di setiap pertandingan, bro. Iya. Ya kan? Iya, betul. Semangat. Sama gue mau kasih info juga sih, bro. Apa itu? Infonya Bang Haji Ragnar. Waji. Striker kita itu mau merumput di Liga 1. Tapi ini rumor sih, rumor. Tapi ya nggak menutup kemungkinan karena sebelumnya kan sudah pada turun juga, bergabung ke Liga 1 kita. Tom Haye berawal kan, terus si itu Patinama ke Persija. Ya kan? Jadi kalau ngomongin perpindahan pemain, ya terutama yang balik ke Indonesia gitu kan. Ya. Gue sedikit bingung ya, lemanya. Gue dengar statementnya Mancini, mantan pelatihnya Arab Saudi. Iya. Terus kan dia pernah dikomplain tuh, kenapa sih waktu nanganin Arab dia nggak mau panggil pemain-pemain Arab yang bermain di luar negeri, yang merumput di luar negeri, di Eropa segala macam. Terus dia berstatement, ya buat apa saya panggil pemain yang bermain di luar negeri, sedangkan mereka nggak dapet jam bertanding. Nah itu intinya sebetulnya itu sih bro. Jadi mau bermain merumput di Eropa atau tidak merumput di Eropa atau bermain di liga domestik, liga satunya kita, menurut gua sih jam bermain itu yang menjadi konsumsi utama pemain-pemain kita, bro. Iya. Jadi gua ada setujunya ketika pemain-pemain kita yang merumput di luar Eropa, ketika dia tidak mendapatkan menit bermain di Eropa atau di klubnya masing-masing, lebih baik pulang. Sebaiknya pulang biar mendapat menit bermain dan tetap menjaga tempo, itu yang penting, bro. Menurut gua ya. Iya. Dan pemain yang tergabung dalam timnas itu bisa dengan mudah untuk berkoordinasi dengan pelatih kita yang baru, menurut gua sih. Tapi bukannya ada sedikit penurunan mungkin ya? Kalau itunya betul, tapi
Enggak. Kena marah nggak sih gue ngomong kayak gini ada penurun? Kena dong. Ya enggak bro, Enggak, makanya ya? balik lagi. Enggak, yang selama ini kita dengar tuh kan bermain di Eropa dalam Ya. dari liganya juga, walaupun mereka bermain di Liga 2-nya atau divisi nomor 2-nya segala macam, tapi punya standarnya yang jelas-jelas dari latihannya aja mungkin lebih baik Ya, di sana gitu kan, yang lebih terprogram gitu segala macam. Terus pada saat main di Indonesia ya kita tahu lah ya, sepak bola kita masih berkembang tuh. Ya. Masih ada kekurangan sana sini ya, tapi mau nggak mau sih ya. Ya makanya gue bilang tuh plus minus. Plusnya yang gue bilang tadi, plusnya ya kita mudah berkoordinasi ketika ada turnamen-turnamen yang dibutuhkan untuk pemain kita agar bisa merumput agenda FIFA, terutama timnas kita bisa lebih mudah koordinasinya. Merumput deh bahasanya. Apa tuh? Kalau merumput tuh kesannya lu ngarit gitu kan buat ngasih makan sapi. Maksudnya bermain bola bro. Lu tadi ngerumput nih. Bermain bola dulu, Pulangnya baru ngerumput. Iya. Lu nggak nyambung. Nah terus yang itu tadi yang gue bilang tadi, selain mudah berkoordinasi, menit jam bermain mereka lebih banyak nanti. Ya mudah-mudahan lah ya. Soalnya gue lanjutin lagi tuh, akhirnya kan netizennya Arab Saudi kan nyalahin, akhirnya kalah kan dengan Indonesia karena pakai pemain yang ada di liga domestik aja gitu kan, yang kemarin Mancini nanganin Arab Saudi dan akhirnya beliau dipecat dari Arab gitu kan. Nah, kalau seperti itu sih yang ditakutkan. Iya sih. Gitu kan. Kalau netizen mah pasti banyak bro. Bener aja diomongin, apalagi nggak bener. Ya. Oke deh, seperti podcast ini yang bener aja nggak ditonton, apalagi nggak bener. Kita akhiri. Ya. Next, jangan lupa tonton lagi kita di setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis. Ya, tungguin tuh. Gua kalau hari Kamis tuh habis sholat subuh udah gue tungguin tuh. Tuh kan? Apalagi gua. Oh iya. Lagi tidur gua tungguin. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Salam baby. Salam Bebe, tonton terus Timnas Juara. Untuk Piala Dunia bersama.